Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Subianto. Baik, saya akan menjelaskan materi kelas 4, tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1, Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku, pembelajaran ke-1. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Suku bangsa terbesar yaitu suku Jawa dan suku paling sedikit yaitu suku Nias. Adapun contoh suku yang ada di Indonesia yaitu yang pertama, suku Dani dari Papua, yang kedua, suku Tengger, yang ketiga, suku Nias. Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Apakah itu transportasi? Perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Pada saat ini, transportasi begitu modern seperti motor, mobil, pesawat, terbang, dan lainnya. Dengan berkembangnya zaman, apakah kalian tahu bagaimana alat transportasi pada zaman dahulu? Yang pertama bendi, yang kedua pedati sapi, yang ketiga pedati kerbau. Dari ketiga alat transportasi tersebut memiliki kesamaan yang memanfaatkan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Jika kuda menarik bendi dan pedati menarik sapi atau kerbau, apa yang terjadi? Bendi dan pedati akan berjalan karena adanya gaya. Apakah itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Yang pertama, orang mendorong mobil. Mobil pada gambar dapat bergerak karena didorong menggunakan kekuatan otot. Yang kedua, lampu. Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Yang ketiga, magnet dan jarum. Jarum dapat menempel karena tarikan gaya magnet. Yang keempat, pohon dan buah. Buah jatuh dari pohon karena tarikan dari bumi. Yang kelima, orang mendorong kursi roda. Kursi mudah dipindahkan karena menggunakan roda. Roda dapat menghilangkan gaya gesek kaki kursi dengan lantai. Gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Salah satu contoh penggunaan gaya otot yaitu pada pembuatan gerabah. Tahukah kamu bahwa seni membuat gerabah terbesar di Indonesia? Gerabah yaitu alat-alat dapur untuk memasak, dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar, misalnya kendi, belanga. Pembuatan gerabah secara tradisional terbesar di wilayah Nusantara, di Jawa. Tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta.
Kasongan adalah nama daerah dari Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Letak Kasongan kurang lebih 8 km dari sebelah barat daya kota Yogyakarta. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.